Kamu nanya? Gimana kabar kalian semua? Kali ini Jack bakal nyeritain sebuah film yang penuh dengan seni bela diri Cina berjudul The Master Baji yang dirilis pada tahun 2020 lalu. Film ini nyeritain kehidupan seorang remaja laki-laki lemah yang sangat tertarik untuk mempelajari sebuah jurus bela diri. Dia berlatih tak kenal lelah sampai suatu hari sebuah peristiwa secara perlahan banyak membongkar rahasia-rahasia dari orang terdekatnya. Menampilkan perpaduan dari pengkhianatan, rasa sayang, dan juga pembalasan dendam, film ini banyak berisi adegan-adegan pertarungan yang brutal sekaligus indah, khas bela diri dari wilayah timur yang pastinya sayang sekali dilewatkan. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita nobar dan inilah The Master Baji. Scene dibuka di sebuah kota bernama Guangzhou saat tokoh utama kita yang bernama Zhou Xinwu sedang nongkrong senja-senja di kedai kopi kenangan bersama teman-temannya. Mereka sedang mendengarkan seorang kakek menceritakan sebuah dongengan perihal penjahat masa lalu yang bernama Jin Tianbao. Jin Tianbao diceritakan sebagai seorang yang sering melakukan aksi pencurian dan pembunuhan sadis terhadap keluarga-keluarga kaya di masa lalu. Xinwu yang begitu terkesima dengan kisah itu berniat menjaga kotanya dengan ilmu bela diri bernama tinju baji dari serangan-serangan penjahat macam Jin Tianbao modern yang membahayakan penduduk. Setelah pulang dari kedai kopi, mereka bermain di padang rumput. Xinwu memberitahukan niatnya untuk serius belajar bela diri tinju baji demi melindungi kota dari para penjahat. Teman-temannya hanya mengejeknya dan menganggap itu hanya cita-cita konyol yang kekanak-kanakan. Tapi Xinwu tidak gentar dengan cibiran itu. Dia tetap berpegang pada mimpinya. Sebelum pulang, mereka berniat merayakan hari ulang tahun salah seorang teman mereka bernama Zhang Peng di rumahnya nanti malam. Sesuai kesepakatan, Xinwu yang ditemani sahabatnya yang bernama Wen malam itu pergi ke rumah Zhang Peng. Sesampainya di rumah itu, mereka terkejut karena tiba-tiba Zhang Peng! Xinwu kemudian menemukan sebuah jarum beracun tertancap di leher salah seorang keluarga Zhang Peng. Dia lalu mengambil jarum tersebut. Xinwu langsung membawa jarum itu ke gurunya, Master Li. Lalu sang guru memberitahunya tentang jarum itu, dijelaskan panjang kali lebar kali tinggi. 师傅说的是神，进天豹，绝无存活可能，半刻便会身亡。 Singkat cerita, pagi pun tiba, di mana terlihat poster Jian Tianbao begitu banyak ditempel di tembok-tembok kota. Bagi siapapun yang berhasil menemukannya atau memberi informasi keberadaannya kepada polisi, akan diberikan hadiah sebuah sarung cap Wadimor. Malam telah tiba saat Xinwu yang sedang rebahan di kosannya memikirkan kejadian yang menimpa kejadian keluarga Zhang Peng. Kemana dia harus mencari Jin Tianbao? Apa yang terjadi dengan sahabatnya Zhang Peng? Pertanyaan-pertanyaan itu masih terus muncul di kepalanya saat tiba-tiba mengetahui bahwa kemampuannya sebagai guru begitu terbatas, Master Li menyuruh Xinwu untuk berguru kepada seorang master bela diri misterius yang tak pernah menerima murid sepanjang hidupnya. Ia dikenal sebagai ahli tinju baji yang selama ini diidam-idamkan Xinwu. Master Li menyuruh Xinwu untuk melakukan berbagai cara, termasuk menggunakan uang pelicin untuk bisa menjadi murid dari master tersebut, kayak para lulusan SMK yang mau masuk TT. Keesokan harinya, Xinwu langsung mengunjungi master yang diusulkan oleh Master Li. Master misterius ini bernama Li Suwen. Nah, ini orangnya yang mukanya kayak Yayan Ruhian versi tua. Master Li Suwen hanya memberitahunya bahwa ia tidak menerima murid. Xinwu ngeyel. Ia tak ingin pulang dan berani untuk menawarkan sogokan seperti para calon polisi di negara Wakanda agar diterima.
Li Xuan masih terus menolak dan mengabaikannya. Sampai suatu hari, akibat melihat kegigihan dari Xin Wu, dia menerimanya. Kemudian Li Xuan mengajak Xin Wu ke sebuah pegunungan yang dimana di sana ada gubuk pelatihan miliknya. Awalnya, Li Xuan menerapkan latihan tanpa banyak bicara. Ia ingin melihat kemampuan dan kepribadian Xin Wu secara diam-diam. Suatu malam, Li Xuan yang sedang tertidur tiba-tiba dibangunkan oleh Xin Wu yang membawa ayam bakar. Li Xuan memakan habis semuanya. Ia berkata bahwa ayam itu sangat enak, mirip dengan ayam bakar Pak Slamet yang pernah ia makan di Lamongan. Akibat melihat Xin Wu yang ternyata jago masak, Li Xuan mulai mengganti cara melatihnya dengan lebih serius dan mendalam. Li Xuan melihat bahwa Xin Wu ini masih payah. Ia harus digembleng dengan latihan fisik terlebih dahulu sebelum mulai berlatih ilmu bela diri. Xin beralih ke tempat lain. Seseorang yang memakai tudung besar yang berusaha terlihat seram padahal tidak, sedang memerintahkan beberapa pembunuh bayaran untuk memburu Xin Wu. Di tempat lain, di tengah-tengah kesibukan Xin Wu berlatih, guru kesayangannya Master Li ternyata ditemukan tewas tiba-tiba di rumahnya. Master Li Xuan yang mengetahui kabar tersebut tidak langsung memberitahu Xin Wu. Ia hanya menyuruh muridnya itu untuk pergi dahulu ke kota. Xin Wu yang patuh kepada gurunya itu langsung pergi ke kota. Di sana, ia melihat posternya disebar oleh polisi. Xin Wu difitnah sebagai pelaku pembunuhan terhadap gurunya sendiri. Xin Wu sampai di kediaman Guru Li sekaligus kosannya dulu. Xin Wu yang sedang bersedih tak sengaja menemukan sebuah jarum. Xin Wu lalu pergi untuk memulai pencariannya terhadap si pembunuh. Dengan mengendap-endap, salah satu sahabatnya Suang Er pun mengikutinya. Mereka pun berbincang-bincang dengan berbisik-bisik. Suang Er lalu membawa Xin Wu ke rumahnya. Sesampainya di sana, Xin Wu langsung merasa kasihan melihat sahabatnya yang juga adalah kakak Suang Er, yaitu Wen, ternyata sekarang adalah pecandu seperti Paman Coki. Xin Wu langsung memantapkan hatinya. Selain untuk membunuh Jin Tian Bao yang telah membunuh guru dan keluarga sahabatnya, ia juga akan menghentikan peredaran narkoba di kotanya. Xin Wu lalu pergi berziarah ke makam gurunya sebelum kembali ke pegunungan untuk berlatih. Di hadapan makam yang belum kering itu, dia berjanji akan membalaskan dendam pada orang yang telah membunuhnya. Cerita berlanjut dengan Xin Wu yang telah kembali ke pegunungan. Ia kembali berlatih dengan serius di bawah bimbingan Master Li Xuan. 八极拳发力，灌顶，刚柔圆活，上下连，势动神随，急如闪电。咱们今天比枪法吧。 老夫已将八极拳倾囊。 Ia lalu menjalankan amanat gurunya itu. Xin Wu memutuskan untuk meninggalkan gubuk pegunungan itu untuk mulai mengembangkan kemampuan bela diri tinju baji miliknya. Ia memutuskan untuk pergi melihat keadaan kota. Sesampainya di kota, Xin Wu langsung mengunjungi rumah Suang Er. Di sana, ia melihat Suang Er yang sedang berusaha dibawa paksa oleh sekelompok lelaki. Xin Wu lalu menemui Wen yang masih dalam keadaan sakau. Dia memberitahu Wen bahwa dirinya akan mencari uang untuk menebus Suang Er. Lalu tiba-tiba, 你真的还活着？你的脸……这个时候了，你还不肯摘下你虚伪的面具？ kedua sahabat ini lalu bertempur akibat kesalahpahaman yang terjadi. Setelah kalah, Zhang Peng berjanji akan datang lagi untuk membalas dendamnya kepada Xin Wu dan pergi begitu saja. Xin Wu yang kebingungan akibat difitnah mencoba meluruskan semuanya. Ternyata Wen juga mencurigainya. Kesal akibat difitnah, Xin Wu akhirnya berniat untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi karena dia tahu dirinya tidak bersalah. Pertama-tama, ia mencoba menyelamatkan Suang Er yang dibawa oleh para bandar sabu. Xin Wu mencoba menggadaikan barang yang ia punya seperti Gucci, tasbih, BPKB motor, dan lain-lain. Tetapi ternyata masih kurang. Sebelum pergi dari pegadaian, ia melihat sesuatu yang mencurigakan di tempat gadai tersebut. Bingung gimana caranya lagi untuk mencari uang, Xin Wu secara tak sengaja mendengar akan diadakannya sebuah sayembara di perguruan Juying, tempat milik salah satu gurunya, yaitu Master Huang. Hadiah yang dijanjikan cukup untuk menebus Suang Er. Ia memutuskan untuk mengikuti sayembara tersebut. Xin Wu sampai di tempat perguruan Juying dengan menyamar. Bagaimanapun, dia masih dituduh sebagai seorang buronan kasus pembunuhan keluarga Zhang Peng dan juga Master Li.
Shinwu menangkap seseorang, dilemparkan dan kalah dari sayembara itu. Atas kemenangan itu, Shinwu lalu diberikan hadiah langsung oleh Master Huang. Ia agak bingung karena hadiah itu lebih besar dari yang dijanjikan. Master Huang ternyata memberikan sebuah tawaran untuk Shinwu. 黄伯伯，我现在有个不情之请，就算是我的求贤心意。我也不敢将八极拳传授给别人。 Dengan uang yang didapatnya, Shinwu lalu segera menjemput Suang Er. Perjanjian hampir batal karena si bandar tiba-tiba menaikkan uang tebusan sebagai bunga. Tak terima dengan itu, Shinwu pun langsung menghabisi kawanan bandar sabu tersebut. Shinwu mendapati Suang Er yang diikat di sebuah ruangan. Keduanya akan meninggalkan tempat tersebut sebelum kebencian Shinwu terhadap sabu-sabu membuatnya melakukan tindakan yang sangat berani. Mereka lalu kembali ke rumah Suang Er. Sang kakak yaitu Wen mulai berhenti mengkonsumsi sabu. Suatu hari yang cerah, tiba-tiba Suang Er panik sekembalinya ia dari pasar. Ia mendengar orang-orang membicarakan polisi yang sedang mencari Shinwu. Shinwu lalu mengajak kakak beradik itu untuk bersembunyi di sebuah tempat, sekaligus untuk mengobati Wen dari basian dan sakau. Cerita berlanjut dengan mereka bertiga yang sampai di gubuk Li Suen. Setelah memberitahu sedikit perihal gubuk tersebut, Shinwu memutuskan untuk kembali ke kota untuk melanjutkan pencariannya terhadap Jin Tianbao. Mula-mula, Shinwu mendatangi kamar mayat yang dimana lawan tarungnya di sayembara lalu disimpan. Ia melihat sesuatu yang janggal dari mayat tersebut. Kemudian Shinwu mengunjungi tukang gadai tempo hari karena curiga bahwa ia menyembunyikan rahasia. Setelah mendapat informasi tersebut, Shinwu lalu pulang kembali ke persembunyiannya untuk memberitahu informasi tersebut kepada Suang Er dan juga Wen, sekaligus mengatakan rencananya kepada mereka berdua. Terbakar oleh ambisi yang ditukarkan Shinwu, Wen juga berjanji untuk berhenti total dari kecanduannya terhadap barang haram, yaitu sabu-sabu. Malam itu juga Shinwu pergi ke kota. Secara diam-diam, Wen tak ingin membiarkan sahabatnya bertarung sendirian. Ia berniat membantunya. Ia lalu mengunjungi Zhang Pen terlebih dahulu. Di tempat lain, Shinwu langsung mendatangi Master Huang. Lalu, 这可是您的贴身事物。今天你能 kemampuan Master Huang masih lebih tinggi daripada Shinwu. Kedua sahabatnya tiba-tiba datang membantunya. 在你们临死之前，我告诉你，胡说，少废话，过来，小。 Mereka berhasil menghindari pertempuran, tetapi sayang, kondisi Zhang Pen sudah tak terselamatkan. Terpukul akibat kematian Zhang Pen, Shinwu memutuskan kembali berlatih secara keras karena sadar kekuatannya masih kalah jauh ketimbang Master Huang, yang notabene adalah gurunya sendiri. Di sebuah perjamuan makan, Wen yang terkesan oleh kepribadian Shinwu yang ia lihat selama tinggal bersama, berniat melakukan sebuah perjodohan. Scene berlanjut dengan Shinwu yang kembali mengunjungi Master Huang untuk membalaskan dendam. Ia mengintip dan ternyata Shinwu seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Kemudian Master Li memberitahunya rahasia siapa sebenarnya Jin Tianbao. Lalu, 这八极拳不过如此。 一个人被金钱和仇恨蒙蔽了双眼。 Master Li yang selama ini menyamar menjadi Master Huang akhirnya diserahkan kepada polisi. Bersama dengan Suang Re dan Wen, mereka menyaksikan Master Li dibawa pihak berwenang. Ucapan Master Li Suen ternyata benar. Kebencian akan menghancurkan kehidupan. Saat dibawa polisi, Master Li menunjukkan gejala ODGJ.
Setelah semua masalah berhasil diselesaikan, Shinwoo tidak lantas jadi besar hati. Ia memilih menepi di tempat tersembunyi dari hiruk-pikuk orang lain, meskipun namanya sudah dikenal orang banyak di kotanya sendiri. Ia melanjutkan latihannya sendirian dengan sebutan baru, Master Baji. Dan film pun selesai.